Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ian Torangha, NIM M1A11803, Prodi Teknik Elektro, dosen pengampu yaitu Pak Oki Saputra. Baik, ini saya akan coba menjelaskan tentang mesin konversi energi panel surya. Di dalam mesin konversi energi panel surya ini saya membagi 5 bagian. Yang pertama yaitu pengertian panel surya, yang kedua sel surya dan struktur sel surya, yang ketiga cara kerja panel surya, yang keempat keunggulan dan kelemahan panel surya, dan yang kelima kesimpulan panel surya. Baik, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk yang bagian pertama, yaitu pengertian panel surya. Panel surya adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik itu sendiri adalah suatu fenomena di mana muncul tegangan listrik karena adanya suatu hubungan atau kontak dari dua elektroda, di mana kedua hubungan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Langsung saja, bagian yang kedua yaitu mengenai sel surya dan struktur sel surya. Sel surya atau juga sering disebut fotovoltaik adalah device yang mampu mengkonversi langsung cahaya matahari menjadi listrik. Sel surya bisa disebut sebagai pemeran utama untuk memaksimalkan potensi sangat besar energi cahaya matahari yang sampai ke bumi. Walaupun selain dipergunakan untuk menghasilkan listrik, energi dari matahari juga dimaksimalkan energi panasnya melalui sistem solar thermal. Struktur sel surya. Yang pertama, substrat atau metal backing. Substrat adalah material yang menopang seluruh komponen sel surya. Material substrat juga harus mempunyai konduktivitas listrik yang baik karena juga berfungsi sebagai kontak terminal positif sel surya, sehingga umumnya digunakan material metal atau logam seperti aluminium atau molybdenum. Yang kedua, material semikonduktor. Material semikonduktor merupakan bagian inti dari sel surya yang biasanya mempunyai tebal sampai beberapa ratus mikrometer untuk sel surya generasi pertama atau silikon, dan 1-3 mikrometer untuk sel surya. Lapisan tipis material semikonduktor inilah yang berfungsi menyerap cahaya dari sinar matahari. Yang ketiga yaitu kontak metal atau kontak grid. Selain substrat sebagai kontak positif, di atas sebagai material semikonduktor biasanya dilapiskan material metal atau material konduktif transparan sebagai kontak negatif. Yang keempat, lapisan anti-reflektif. Material anti-refleksi adalah lapisan tipis material dengan besar indeks refraktif optik antara semikonduktor dan udara yang menyebabkan cahaya dibelokkan ke arah semikonduktor sehingga meminimumkan cahaya yang dipantulkan kembali. Kelima, enkapsulasi atau cover glass. Bagian ini berfungsi sebagai enkapsulasi untuk melindungi modul surya dari hujan atau kotoran. Pada bagian ketiga itu cara kerja sel surya. Peran dari PN junction adalah untuk membentuk medan listrik sehingga elektron dan hole bisa diekstrak oleh material kontak untuk menghasilkan listrik. Ketika semikonduktor tipe P dan tipe N terkontak, maka
kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe N ke tipe P sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe N dan sebaliknya kutub negatif pada semikonduktor tipe P. Akibat dari aliran elektron dan hole ini akan terbentuk medan listrik yang mana ketika cahaya matahari mengenai susunan p-n junction ini maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak negatif yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik, dan sebaliknya hole bergerak menuju kontak positif menunggu elektron datang seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah. Boleh kita perlihatkan di gambar di bawah ini dari matahari masuk ke yaitu panel surya tadi yang dijelaskan tadi, yaitu antara kontak tipe PN dan tipe semikonduktor. Pada bagian keempat yaitu keunggulan panel surya dan kelemahan panel surya. Keunggulan yang pertama yaitu panel surya termasuk ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya seperti karbon dioksida. Panel surya juga tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Kedua, panel surya memanfaatkan energi matahari dan matahari adalah sumber energi yang berlimpah di planet bumi. Yang ketiga, panel surya mudah dipasang dan memiliki biaya pemeliharaan yang sangat rendah. Kelemahan panel surya yang pertama, saat ini panel surya masih relatif mahal. Meskipun panel surya banyak mengalami penurunan harga panel surya masih cenderung mahal, yaitu sekitaran 12.000 US dollar hingga 18.000 US dollar. Panel surya masih perlu meningkatkan efisiensi secara signifikan. Rata-rata panel surya saat ini mencapai efisiensi kurang dari 20%. Hal ini adalah menjadi salah satu penyebab banyak orang tidak memilih panel surya. Yang ketiga, panel surya terbuat dari beberapa bahan yang tidak ramah lingkungan, contoh dari material silikon. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian kelima, kesimpulan. Energi surya merupakan energi alternatif yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia. Energi terbarukan ini telah dikembangkan dengan dua metode, yaitu energi surya fotovoltaik, secara umum dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik atau PLTS fotovoltaik. Pembangkit listrik tenaga surya ini sangat tergantung pada sinar matahari, maka perencanaan yang baik sangat diperlukan. Perencanaan terdiri dari jumlah daya yang dibutuhkan dalam pemakaian sehari-hari atau watt, beberapa besar arus yang dihasilkan solar cell panel atau dalam ampere hour. Dalam hal ini memperhitungkan berapa jumlah panel surya yang harus dipasang dan berapa unit baterai yang diperlukan untuk kapasitas yang diinginkan, dan dipertimbangkan penggunaan tanpa sinar matahari atau ampere hour. Sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Bila ada kesalahan atau materi kurang paham, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.